Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa ahaqqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling diutamakan oleh para alim ulama, marilah sama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, khususnya dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Amin. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam, manusia pilihan zaman, revolusinya kehidupan, baginda besar Nabi kita Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, allazi qad ahrozan nas minaz zulumati ilan nur. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Benyamin dan Ibu Dwiyati, kita doakan semoga diberikan kesabaran, amin. Diberikan panjang umur, amin. Disehatkan badannya, amin. Diberkahkan dalam kehidupannya, amin. Yang sama-sama saya hormati pula para bapak-bapak yang sudah hadir. Semoga kita doakan bareng-bareng di malam Jumat, Yaumul Jum'ah, besoknya Jumat, hari yang paling bagus buat berdoa. Kita doakan semoga semuanya panjang umur, amin. Amin. Ditambahkan rezekinya, amin. Amin. Disehatkan badannya, amin. Dimudahkan dalam segala semua urusannya, amin. Diberkahkan dalam setiap langkah maju untuk ke depan, amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul karena diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman. Kita bisa bertatap wajah lagi, kita bisa menambahkan umur kita untuk berdoa, untuk beribadah lagi. Karena apa? Karena kita bisa hadir untuk saling silaturahmi satu sama lain. Harus bersyukur karena kita diberikan kesehatan. Yang sakit tetap bersyukur. Karena kenapa? Orang yang sakit itu dihilangkan rasa nikmat sehatnya, dihilangkan rasa nikmat istirahatnya, dihilangkan juga nikmat dosanya, dihilangkan juga dosanya. Tapi kalau orang hidup, kalau orang yang sehat seperti kita, dihilangkan rasa sakitnya, tapi tidak dihilangkan dosa-dosanya. Nah, makanya ketika kita sehat, berbanyaklah ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Adil. Kok adil? Alasannya kenapa? Allah selalu menasihati kita bukan dengan khutbah Jumat yang setiap minggu sekali di hari Jumat, bukan dari pengajian-pengajian bapak-bapak yang kadang dihadirin seminggu beberapa kali, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menasihati kita dengan yang namanya kematian. Dinasihatin tanpa adanya sesuatu, dinasihatin supaya kita sadar, dinasihatin bahwasanya ketika kita udah nggak ada kesempatan, mumpung masih ada umur, ketika kita udah diambil sama Allah, ketika kita sudah ditiadakan sama Allah, yang ada cuma penyesalan. Kenapa adanya penyesalan di akhir kalau di awal itu pembukaan? Betul? Yang ada cuma penyesalan. Ya Allah, saya pengen lagi, saya pengen taubat, saya pengen jadi orang soleh nantinya. Nggak bisa. Iya, kemana aja kemarin?
Kemarin masih suka kesana sini, dengar aja masih suka ojek-ajik, bukannya langsung ke masjid. Kemana aja? Saya lupa. Kok lupa sih, juga lupa kalau misalkan saya nyambut nyawa kamu. Kalau tanya begitu gimana? Nggak ada kesempatan lagi. Harta, mobil mewah, cek keluarga, saudara, tetangga, sahabat, teman karib, rumah yang ada di dunia bakal nganterin kita cuma sampai liang lahat. Sisanya apa? Dijadikan warisan, dijadiin rebutan. Gue mau mobil, gue mau rumah, gue mau tanah, gue mau duit. Yang di sono lahan pisang gue mau ambil. Nggak ada untungnya. Akhirnya karena rebutan warisan, ribut, putus tali silaturahminya, lepas dari saudara keislamannya cuman gara-gara harta. Makanya yang masih doyan buat ke masjid, pertahankan. Yang masih takut kalau misalkan nggak ke masjid, pertahankan. Yang masih doyan ngaji, pertahankan. Yang masih suka sama ulama-ulama, pertahankan. Kita turunin nih ke anak cucu kita ntar. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya yang diwarisin bukan cuma harta, tapi ilmu pengetahuan, iman. Karena nanti ketika di dunia nih kita udah hafal nih, kalau misalkan di akhirat ketika kita udah nggak ada, ketika kita udah meninggal, ketika di akhirat ditanya man rabbuka, kita udah ngapal di dunia nih. Gue tahu jawabannya sih, man rabbuka Allahu Rabbi, man nabiyuka Muhammad, man dinuka agama gue Islam. Kita udah ngapalin, tapi ketika di akhirat nggak bakal bisa, karena yang menjawab itu iman dan ilmu kita. Yang akan kita bawa itu iman sama ilmu. Ketika Rasulullah SAW pengen mendekati ajalnya, sampai Rasulullah ngomong, ya malaikat Jibril, kok sakit banget ya, saya semua diambil nyawanya ini, kok sakit banget. Malaikat Jibril ngomong, ini udah paling lembut, saya udah memberikan keringanan seringan-ringannya dibanding saya mencabut orang lain, dibanding engkau ya Rasulullah. Sampai Rasulullah ngomong kayak gitu, bagaimana dengan umatku nanti ketika engkau cabut? Kalau saya sendiri aja nih ngerasa sakit. Sekelas Rasulullah aja sampai kayak gitu, apalagi kita yang kadang kelewatan, kadang lebih baik mengkodok. Ya Pak ya, yang di depan ya Pak ya. Iya Bu ya. Ya. Iya. Kalau misalkan kita udah punya ilmunya, andaikan malaikat Jibril mau ngomong sebelum ngomong, malaikat Munkar Nakir nih sebelum nanya ke kita, udah dijawab dulu sama ilmu kita. Mau ngapain kesini? Ini orang baik. Mau ngapain kesini? Ini orang benar. Tuh, kalau orang yang ilmunya banyak, yang imannya benar, maka dari itu yang kita wariskan nanti itu ketika buat anak cucu kita nanti adalah ilmu, iman yang udah kita lakuin selama ini, kita turunin, dijadiin warisan. Supaya apa? Supaya selamat nantinya, supaya ada yang menyelamatkan. Ketika kita jatuh, ada yang menyelamatkan kita. Itu bapak saya. Ya Allah, tolong dong, angkat lagi. Gua kan masuk surga gara-gara dia nih. Tolonglah angkat. Tuh, kalau misalkan harta, bapaknya jatuh, anaknya juga jatuh. Siapa yang nolongin coba? Nggak ada yang nolongin. Maka dari itu ada satu cerita tentang Abu Nawas, orang yang begitu hebat, begitu pintar. Ketika beliau meninggal, beliau itu cuma make kain kafan bekas. Pas ditanya nih sama malaikat Munkar Nakir, Munkar Nakir, lu nggak ngeliat tuh kain kafan gua tuh kain kafan bekas. Gua ini mayat yang lama, bukan mayat yang baru. Emang iya? Iya, gua mayat yang lama ini, bukan mayat yang baru.
Ya udah deh, nggak jadi gue tanya tujuan lu kemana, ke surga lah, kan gue udah masuk surga. Oh ya udah masuk. Itu karena apa? Karena ilmunya. Tuh, kalau kita baru mangrove buka, siapa ya? Foto sahabat hidup lagi. Mana buka? Gue dulu demen banget sama BTS kali ya. Taehyung. Nah, foto dicambuk lagi, dibangkitin lagi. Mandi lu ke siapa? Apa agamamu? Bingung lagi, digituin lagi berkali-kali. Karena apa? Karena nggak punya iman, karena nggak punya ilmu. Zaman sekarang di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Makanya waktu ini penting semasa hidup. Orang nih ulang tahun rata-rata pada senang semua, soalnya bingung juga sih ngikutin budaya Yahudi sana. Udah tau kalau orang panjang ulang tahun bukannya panjang umur malah pendek umur ya Pak ya, malah ngikis umur, belum taubat udah ini ya. Alhamdulillahnya kita sebagai umat Islam, karena ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Musa, beliau ditanya, apakah engkau sudah memberikan keringanan untuk umatmu? Sudah. Ketika kematian, sebelum kematian, setahun sebelum kematian, ketika orang itu taubat akan diampuni. Kata Nabi Musa, jangan terlalu berat. Ya udah sebulan. Jangan terlalu berat. Ya udah seminggu. Jangan terlalu berat. Kata Nabi Musa. Terus Rasulullah ngomong lagi, ya udah saya kurangi lagi 3 hari. Saya minta nih sama Allah supaya ketika umat saya meminta ampun ketika ingin yang namanya sakaratul maut akan diampuni, sehari sebelum meninggal akan diampuni. Enggak, itu berat. Akhirnya Rasulullah minta sama Allah, hari itu, detik itu, ketika orang itu masih sakaratul maut dan meminta ampun kepada Allah, maka diampuni. Tuh, Rasulullah saking baiknya sama kita, sama umatnya. Cuma kadang kitanya lupa ya Pak ya, kadang kitanya lupa, ingat sama kerjaan, bingung alasan ngelupain semuanya, ninggalin sholatnya, alasannya nyari rezeki tapi lupa sama yang ngasih rezeki ya Pak ya. Yang di sini nggak ada, yang di sono. Iya, yang di sono. Iya, maka dari itu wal asri, demi masa, innal insana lafi husri, orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang merugi? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya kekayaan, semua rugi. Apalagi yang nggak punya apa-apa. Tapi ada orang yang nggak rugi, illallazina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan memberikan nasihat, wa taubis wa taubis sawabil haq, yang memberikan nasihat tentang kebaikan, wa taubis sawabil sabri, dan memberikan nasihat tentang kesabaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kasiran al-Ustaz Riko yang telah menyampaikan tausiah tazkiratul mautnya. Semoga apa yang telah disampaikan membukakan pintu hati kita semua untuk lebih ingat lagi akan kematian ya Bapak Ibu. Sebab kematian itu pasti harus kita alami Pak, entah kapan dan di mana. Baiklah Bapak sekalian, dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Riko, kini tiba di penghujung acara